Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Intan Ardani dengan NPM 2111050302222 dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Reguler 2C. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Alim, LC.MA. Materi yang akan saya sampaikan yaitu ada 7 poin. Yang pertama, kategorisasi surat Al-Quran. Yang kedua, pemisalan dalam Al-Quran. Yang ketiga, 4 klarifikasi dalam tafsir Al-Quran. Yang keempat, ijaz Al-Quran. Yang kelima, disiplin ilmu dalam Al-Quran. Yang keenam, hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Dan yang ketujuh, hukum terjemah Al-Quran. Baik, untuk materi yang pertama yaitu kategorisasi surat Al-Quran. Surat-surat memiliki beberapa kategori atau pengelompokan, memiliki nama atau istilah tersendiri antara lain Al-Mufassalat, yaitu surat Al-Hujurat sampai surat An-Nas. Yang kedua yaitu ada Mutawwalat, yaitu kategori surat-surat panjang atau surat-surat yang dikategorikan memiliki pendahuluan Hamim, maka disebut surat-surat yang memiliki kategori Alu Hamim atau Hawamim, atau disebut juga dengan keluarga Hamim. Jadi untuk surat-surat yang termasuk dalam Hamim ini yaitu ada surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, yang kedua ada surat Fussilat, lalu ada surat Asy-Syura, yang keempat ada surat Az-Zukhruf, lalu ada surat Ad-Duhan, Al-Jasiyah, dan yang terakhir yaitu Al-Ahqaf. Keistimewaan 7 Hamim. Hadis Nabi SAW bersabda, Hamim itu ada 7 dan pintu-pintu neraka jahanam itu ada 7. Maka masing-masing mereka datang dan berdiri menutup 7 pintu dari pintu-pintu neraka sambil berdoa, ya Allah, janganlah engkau masukkan orang yang beriman kepadaku. Maksud dalam hadis tersebut ialah bahwa ketujuh surah tersebut datang secara bersamaan untuk menjadi benteng yang siap garda terdepan, menyelamatkan kepada siapa saja yang mereka dulu di dunia pernah membaca surat yang diawali dengan Hamim, untuk menutup pintu dari 7 pintu neraka jahanam, agar orang-orang yang beriman atau membawa surat itu kemudian mengamalkan isinya, yakin dengan kandungannya, ayat-ayatnya, bahkan mentadaburinya, maka jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka jahanam tersebut. Lalu hadis Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Samurah bin Jundab, surah-surah yang diawali dengan Hamim merupakan taman-taman dari taman-taman surga. Ternyata selain menjadi benteng untuk ketujuh pintu neraka jahanam, maka surat yang diawali dengan Hamim ini merupakan taman-taman surga bagi siapa saja yang membacanya. Jika seorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah final sukses dari seseorang. Maka istirahat itu ketika di surga, bukan di dunia. Kalau di dunia ini tempatnya kita bertanam, tempat kita berkebun, yang tanaman-tanaman itu berupa bacaan Al-Quran, berupa mewiridkan atau melazimkan bacaan-bacaan surat Hawamim, kelak akan menjadi syafaat untuk menyelamatkan kita dari api neraka, bahkan siksanya, dan dimasukkan ke dalam surganya, bahkan untuk menyelamatkan kita di dunia terhindar dari makhluk-makhluk yang jahat. Lalu, kandungan isi yang terdapat dalam Hawamim. Yang pertama, akidah, yang berkaitan dengan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam bentuk masalah akidah, dan mengikhlaskannya hanya untuk Allah di dalam masalah ibadah. Yang kedua, pemandangan hari kiamat atau tentang hari akhir, dan Nabi diperintahkan untuk memperingati kaumnya tentang bagaimana hari kiamat, di mana hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Yang ketiga yaitu pemandangan tentang dibangkitkan alam kebangkitan, dan itu masih dalam kategori akhirat, tapi secara khusus bagaimana manusia itu dibangkitkan dan dikumpulkan menjadi satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, masalah risalah, maksudnya ialah risalah yang dibawa Nabi dan Rasul terdahulu dan Nabi Muhammad sebagai penyempurna, dan bahkan bukan saja sebagai risalah, bahkan kita diperintahkan untuk meniru akhlak dari para nabi pembawa risalah. Yang kelima, malaikat dan tugas-tugas malaikat. Misal dalam surat Al-Ghafir, yaitu malaikat-malaikat yang menggotong arsy-Nya Allah, mereka pekerjaannya bertasbih, bertahmid, memuji Allah, mereka beriman kepada Allah, dan malaikat ini juga minta ampun untuk orang-orang yang beriman. Yang keenam, konsep wahyu. Sebagai landasan hidup manusia, Allah menurunkan Al-Quran untuk
manusia. Yang ketujuh, kisah. Kisah-kisah para nabi ataupun orang-orang yang terdahulu. Kisah sejarah isinya ialah sejarah-sejarah terulang, walaupun iklimnya dan geografisnya berbeda, tapi kontennya tetap sama. Yang kedelapan, masalah aral atau rintangan dakwah, yaitu yang muncul dari orang-orang pendusta yang ingin menghalangi dakwah Islam. Materi yang kedua yaitu pemisalan dalam Al-Quran. Pemisalan dalam Al-Quran, amsal atau pemisalan adalah mengungkapkan suatu makna. Jadi makna itu sebenarnya abstrak, kemudian digambarkan dalam bentuk yang konkret. Contohnya ialah bagaimana orang-orang musyrik menggambarkan kehidupan orang yang menyentuhkan Allah itu seperti apa, bagaimana gambaran deskripsi orang-orang yang bersandar pada selain Allah, dan bagaimana agar supaya konkret maka dibuatlah pemisalan oleh Allah, yaitu perumpamaan orang-orang yang mereka bersandar dari selain Allah dan mengambil aulia atau pelindung. Faedah pemisalan dalam Al-Quran terdapat 4 poin. Yang pertama, takzir memberikan peringatan. Yang kedua, memberikan al-wadu. Yang ketiga, mau'idah. Dan yang keempat, memberikan motivasi bahkan larangan. Riwayat Imam Al-Baihaqi dalam mengenai pemisalan ini, riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu halalin atau halal, wa haramin atau haram, wa mukhamin atau mukham, wa mutasyabih, dan amsal atau pemisalan. Amalkan yang halal dan jauhi yang haram, ikuti ayat-ayat yang mukham, dan imanlah kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat, dan ambillah iktibar atau pelajaran ibrah dan dari amsal. Jadi Al-Quran itu diturunkan berbicara tentang 5 perkara, yaitu halal, haram, mukham, mutashbih, dan juga amsal. Maka nasihat Nabi adalah amalkan yang halal dan menjauh dari yang haram, lalu ikuti ayat-ayat ahkam, lalu beriman kepada ayat-ayat mustahbih, dan mengambil pelajaran dari ibrahnya amsal. Pemisalan di dalam Al-Quran secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada zohirah dan yang kedua kaminah. Zohirah atau musorahah atau amsal yang tekstual menggunakan kata-kata masaluhum atau doroballahu masala. Jadi tampak jelas di kalimat tersebut ada kata-kata yang secara teks ada kalimat pemisalan, sehingga secara teks orang baca langsung paham. Yang kedua, kaminah. Kaminah artinya kontekstual, di mana permodalan yang masyhur dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang isinya sesuai dengan ayat atau sesuatu yang datang dari Al-Quran tidak langsung, disebut dengan kalimat pemisalan. Hanya saja secara kontekstual itu hukumnya sama, bahwa itu ada konten di dalamnya, maksud di dalamnya ada pesan pemisalan. Hukum di dalam amsal, yang pertama ada wajhu sabah, segi perumpamaan, tutasbih, alat untuk perumpamaan, musyabbah yang diserupakan, musyabbah bih, sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Untuk materi yang ketiga yaitu 4 klarifikasi dalam tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahasanya adalah bahasa Al-Quran berupa bahasa Arab, sehingga lafaz dan kandungannya membutuhkan untuk ditafsirkan. Karena memang tafsir itu tujuannya untuk memahami, menyingkap hukum-hukum, dan memperjelas isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran melalui lisan Nabi, sehingga apa yang diwahyukan oleh Allah sampai kepada kita semua umat manusia, dan sehingga Al-Quran bisa dijadikan pedoman atau paduan hidup bagi manusia supaya mereka keluar dari kegelapan menuju cahaya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tafsir terbagi menjadi 4. Yang pertama, wajhun ta'rifuhu al-arubu min kalamiha. Yang kedua, watafsirun la yu'zaru ahadun bi jahalaitihi. Yang ketiga, watafsirun ya'lamuhu al-ulama. Yang keempat, watafsirun la ya'lamuhu illallah. Untuk yang pertama yaitu ada wajhun ta'rifuhu al-arabu min kalimiha, yaitu tafsir yang diketahui dengan pendekatan lisan Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab, sehingga agar kita memiliki keinginan pengetahuan yang tinggi apa isi dari Al-Quran, sehingga paham pendekatan antara kalimat isim dan fi'il. Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat
Fahfat mengatakan, siapa yang menginginkan memahami Al-Quran, maka harus dilihat dari isi bahasa Arabnya, baru bisa dipahami. Jadi, tidak ada jalan lain untuk memahami tafsiran Al-Quran selain dari jalan ini, yaitu memahami bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Yang kedua yaitu wa tafsirun la yu'zaru ahadun bi jahalatihi, yaitu tafsir yang tidak ada uzur seorang pun untuk tidak mengetahuinya. Maksudnya ialah tafsir yang secara spontanitas orang itu paham, dilihat dari terjemahannya itu, paham dari lafaznya, itu sudah sangat jelas. Misalkan ayat-ayat yang membicarakan halal, haram maupun akidah. Yang ketiga yaitu tafsirun ya'lamuhu al-ulama, tafsir yang diketahui oleh ulama. Maksudnya ialah tafsir yang hanya diketahui oleh para ulama. Jadi hanya ulama saja yang paham, karena di situ membutuhkan ijtihad dan istimba di dalam hukum-hukum syariat. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tafsirun la ya'lamuhu illallah, tafsir yang tidak diketahui kecuali Allah. Ini khusus karena yang hanya mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tahu hanya Allah, ya kita tidak ada ruang untuk masuk ke situ. Misalnya ialah yang bersifat gaib, karena itu urusan Allah dan kita cukup beriman saja. Materi yang keempat adalah i'jaz Al-Quran. Mukjizat ialah sesuatu yang ajaib di tangan para nabi dan rasul sebagai bukti dan kebenaran risalah yang dibawa. Dan keajaiban mukjizat nabi terdahulu itu sifatnya ada dua, yaitu hisyah, sedangkan Nabi Muhammad itu bersifat akliyah. Hisyah itu sifatnya sementara, sedangkan akliyah itu sifatnya adalah selamanya. Mukjizat di dalam Al-Quran telah ditulis banyak kitab yang menulis bab i'jazul Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Para ulama telah menulis dan membukukannya, di antaranya adalah Imam Al-Khattabi, Imam Al-Rumani, Imam Azam Lakani, Imam Ar-Razi, Imam Ibnu Syuroko, Imam Al-Bakilani, dan masih banyak lagi. Mengkaji tentang i'jaz Quran sangat penting karena kemukjizatan Al-Quran itu adalah bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, jadi tidaklah para nabi itu kecuali telah diberikan mukjizat semisalnya supaya manusia percaya dan beriman dengan apa yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul. Lalu ada fungsi mukjizat. Fungsi dari mukjizat adalah bukti kenabian atau kerasulan, sehingga sebagai salah satu wasilah atau hidayah. Jadi kebanyakan mukjizat nabi terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bani Israel adalah hisiyah, tampak oleh panca indera. Contoh, Nabi Isa dengan izin Allah bisa menghidupkan orang mati. Lalu Nabi Musa juga sama dalam kasus pembunuhan yang kemudian Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi yang terdapat di surat Al-Baqarah. Itu merupakan mukjizat yang sifatnya hisiyah. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW yang sifatnya akliyah, maksudnya tidak hanya hal-hal yang sifatnya bisa dilihat oleh panca indera atau hisiyah, misalnya terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari Nabi sehingga para sahabat bisa berwudu. Tetapi mukjizat yang sifatnya akliyah itu bertahan sampai hari kiamat atau selamanya, disebut akliyah kholidah atau kekal, berupa Al-Quran. Jadi contoh dari mukjizat akliyah kholidah itu yaitu seperti Al-Quran, sehingga mukjizat Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat, bahkan sampai di surga. Jadi mukjizat Al-Quran itu batin atau abadi, bersamaan dengan abadinya kemukjizatan Al-Quran. Ini menunjukkan abadinya risalah Islam. Risalah Islam itu tidak akan dapat di muka bumi ini, tidak akan padam di muka bumi ini, walaupun bermiliar-miliaran manusia mencoba untuk memadamkan syariat Islam itu tidak bisa. Nah, di sini ada 4 kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, i'jaz al-lughawi, yaitu kemukjizatan yang ditinjau dari keajaiban bahasa dan balaghahnya, sehingga keindahan bahasa Al-Quran itu tidak ada duanya atau tandingannya. Lalu ada i'jaz dari sisi al-ikhbar atau akhbar, yaitu kemukjizatan dari sisi berita atau ilmu yang ada di dalamnya.
kabar yang dibawa oleh Al-Quran itu mengandung ijaz atau keajaiban yang tidak ada duanya atau tandingannya. Lalu ada ijaz al-ilmi, yaitu keajaiban ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu sains dan teknologi, sehingga sebagaimana kemajuan zaman itu menggunakan Al-Quran. Dan yang keempat yaitu al-ijaz at-tashri', yaitu keajaiban syariat bahwa agama Islam itu agama wahyu, bukan agama lokal atau bukan produk lokal. Maka pilar dari ijaz at-tashri' itu sifatnya Rabbaniyah, yaitu betul-betul bersandar kepada Allah dan syariat Islam. Insaniyah, yaitu manusiakan manusia. Yang kelima yaitu disiplin ilmu dalam Al-Quran. Allah sudah membahas masalah ilmu dalam Quran surat An-Nahl ayat 49 dan Al-An'am ayat 38 yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia dan akhirat sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nabi mengatakan fitnah-fitnah itu banyak akan terjadi pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Solusinya adalah makhraj atau kitabnya Allah, karena di dalam Al-Quran menjelaskan 3 peristiwa dahulu, sekarang, dan masa yang akan mendatang. Al-Quran juga menghubungkan apa yang terjadi pada kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan Allah menurunkan 104 kitab dan ringkasan dalam kitab, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Lalu Allah cukupkan Taurat, Injil, dan Zabur dalam Al-Quran pula. Ilmu adalah apa yang dibenarkan oleh Allah dan apa yang disabdakan Rasulullah. Jadi ilmu itu adalah yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran juga membahas tentang ilmu-ilmu selain ilmu akidah. Contohnya yaitu ilmu memasak, ilmu untuk menjahit, itu semua ada di dalam Al-Quran. Semua ulama membahas itu terinspirasi dari penjelasan Nabi. Segala apa yang dijelaskan Nabi adalah pahamnya dari Al-Quran atau dikuatkan. Ilmu pun bisa dari hal yang empiris atau percobaan, namun harus diikat kehendak Allah. Lalu materi selanjutnya, materi yang keenam, yaitu hikmah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Pengulangan ayat dalam Al-Quran, ayat yang diulang dalam Al-Quran baik berupa kata atau jumlah, ataupun berupa nama, ataupun berupa kisah-kisah ada di dalam Al-Quran. Kaidah pengulangan yang ada dalam Al-Quran yaitu at-takrir atau at-tikrar. Dalam Ulumul Quran, Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Isqan atau Iman Az-Zarkasi di dalam kitab Al-Burhan menyebut masalah ini. Imam As-Suyuti bahwa tikrar atau at-takrir, pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu lebih balik atau memiliki nilai yang lebih tinggi, dan pengulangan ayat di dalam Al-Quran itu termasuk bagian dari kefasihan di dalam Al-Quran. Contoh tikrar atau takrir yang terdapat dalam Al-Quran, yang pertama yaitu kata yang diulang atau satu kata. Jadi satu kata yang diulang dalam satu ayat, contohnya yaitu ayhata dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 36. Yang kedua, satu kata dalam 2 ayat atau bersandingan, penutup ayat dan pembuka ayat, yang dicontohkan dalam surat Al-Insan ayat 15 sampai 16, yaitu pada kalimat qawarir. Yang ketiga, pengulangan dalam bentuk kalimat, contohnya di mana ada kesusahan, ada kemudahan. Itu arti dari Quran surat Al-Insyirah ayat 5. Yang keempat, pengulangan tidak satu kali atau diulang berkali-kali dalam satu surat, yang terdapat contohnya dalam Quran surat Ar-Rahman ayat banyak sekali ayatnya, tetapi diulang beberapa kali, yaitu sampai 31 kali, yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu ada pengulangan ayat dalam satu surah atau beda surah dengan ayat yang sama. Lalu ada pengulangan makna, yaitu pengulangan yang sifatnya makna, yang contohnya seperti berbicara tentang surga dan neraka, yaitu ayatnya berbeda tetapi maknanya sama. Yang ketujuh, pengulangan nama-nama Allah Asmaul Husna. Ini banyak sekali di dalam Al-Quran.
Lalu materi selanjutnya itu faidah pengulangan ayat dalam Al-Quran. Dalam pengulangan tersebut memiliki hikmah tersendiri dan tujuan tersendiri. Pengulangan kisah Nabi Adam atau kisah Nabi Musa mempunyai makna tersendiri yang dituangkan dalam satu surat dan surat lainnya. Semuanya ada manfaat dan ada faidahnya setiap redaksinya. Di sini yang pertama ada at-takrir untuk pemantapan untuk ikrar supaya tetap atau mengkokohkan. Jadi faidah pengulangan ayat Al-Quran itu untuk pemantapan supaya nantinya manusia itu dapat mengambil manfaatnya dari kisah-kisah tersebut. Yang kedua, takkid atau penguatan, artinya dikuatkan kembali seperti yang terdapat Quran surat Ar-Rahman yang ayatnya berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Lalu ada ziyadatu tambih untuk menambah peringatan, tujuannya menafikan prasangka berupa kalimat atau kata. Yang keempat, memperbaharui peringatan supaya manusia tidak lupa, mengingatkan kembali pesan-pesan agar tidak lupa. Lalu ada takzim, yaitu pengagungan agar manusia menganggap perkara itu besar dan tidak diremehkan. Jadi Al-Quran itu harus dianggapnya besar, kisah-kisah yang ada di dalamnya pun sama. Yang keenam, menjadi metode dalam kehidupan kita, yaitu sesuatu yang diulang akan matang dan menjadi kebiasaan atau habit. Kebiasaan akan melahirkan kekuatan, dan itu yang bisa kita terapkan. Contohnya yaitu seperti kita menghafal Al-Quran. Lalu mungkin ada yang lainnya yang bernilai positif. Materi yang terakhir atau materi yang ketujuh yaitu hukum terjemah Al-Quran. Penerjemah Al-Quran. Penerjemah Al-Quran dari sisi bahasa memiliki makna terjemahan atau turjuman, berasal dari bahasa Arab. Terjemah itu artinya mentranslate, memindah atau mentabirkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Terjemahan bisa diartikan menafsirkan satu lafaz kepada suatu makna. Allah menciptakan manusia dengan ikhtilaf al-sina, perbedaan lisan atau bahasa di muka bumi ini. Contohnya di Indonesia, ada banyak sekali bahasa yang kita ketahui. Begitu juga Nabi Muhammad ingin adanya penerjemah ini untuk menyebarluaskan dakwahnya. Di zaman Nabi sudah ada interaksi lintas bahasa seperti mentranslate ke bahasa Rumiah, Abbasiyah, atau bahasa Ibroniyah. Nabi secara khusus memerintahkan Zaid bin Sabit atau asisten Nabi untuk mempelajari bahasa Suraniyah dan bahasa Ibraniyah. Tujuannya agar komunikasi bisa dipahami atau memahamkan. Terjemah ada di zaman Nabi karena lintas dakwah Nabi untuk menjadikan Al-Quran ini mendunia. Seperti ulama-ulama di Indonesia, mereka memiliki pemikiran dakwah yang luar biasa dengan mendekatkan Al-Quran ke daerah masing-masing, seperti pentafsiran dalam bahasa Jawa pertama yang ditulis oleh Kiai Soleh Darat, gurunya Kiai Dahlan dan Kiai Hashim Asy'ari, dan Kiai Sanusi mentafsirkan dalam bahasa Sunda. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan terjemah. Terjemah itu memiliki urgensi yang banyak sekali ketika dikaitkan untuk mentranslate Al-Quran ke bahasa lain. Tujuannya untuk dakwah supaya manusia paham terhadap bahasa Al-Quran. Hanya saja di zaman Nabi mengirim surat tetap menggunakan bahasa Arab. Tujuannya untuk bersosialisasi atau sosialisasi bahasa dan mendekatkan umat mengenal bahasa Arab, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Salah satu dakwah Nabi yaitu menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa dunia. Tidak hanya mengirim surat saja, tapi Nabi pun mengirim terjemahannya agar isi dan maksud surat yang dikirim itu dapat dipahami. Dari beberapa pemaparan di atas atau yang sudah dijelaskan, penerjemah Al-Quran dan tujuannya itu menunjukkan bolehnya menerjemahkan Al-Quran dengan syarat-syarat tertentu. Ulama-ulama yang membolehkan menerjemahkan seperti Imam Saroksi, ia membolehkan Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa kaumnya.
sahabat Nabi Salman Al-Farisi menerjemahkan surat Al-Fatihah ke bahasa Persia karena Salman orang Persia. Tujuannya itu untuk dakwah dan untuk taklim agar paham bahasa Al-Quran. Jadi contohnya itu seperti Salman Al-Farisi, yang di Indonesia itu seperti Kiai Soleh Darat dan Kiai Sanusi. Hasil dari terjemahan Al-Quran itu hukumnya bukan Al-Quran, dia hanya mentranslate untuk memahamkan umat supaya bahasa Arab yang ada pada dalam Al-Quran bisa dipahami. Jadi tidak digunakan untuk ibadah seperti membaca Al-Fatihah dalam sholat dengan membacakan atau membaca terjemahan itu tidak sah dalam sholatnya. Jadi untuk mentranslate penerjemah Al-Quran ini itu tidak mengubah isinya atau tafsirnya, jadi hanya untuk bisa digunakan atau bisa dipahami suatu kaumnya. Penerjemah Al-Quran mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu hendaklah mentarjem muslimat. Jadi yang penerjemah itu harus muslim, tidak boleh di luar muslim atau non muslim, karena nanti akan ada penyesatan. Seperti contohnya yaitu di Jawa ada penafsiran orang Belanda yang menafsirkan satu buku Al-Quran itu yang akhirnya itu menjadi penyesatan untuk umat yang sekarang ini dikenal dengan Islam kejawen. Jadi tidak boleh menafsir penerima ini non muslim. Yang kedua itu memiliki sikap adil dan dipercaya. Yang ketiga paham bahasa Arab dan mendalami bahasa Arab, jadi tahu itu isim atau fi'il seperti itu. Yang keempat memiliki adab. Kalau tidak memiliki adab akan datang kekacauan. Jadi untuk menuntut ilmu kita harus beradab, apalagi untuk penerjemah Al-Quran itu pasti harus memiliki adab-adab. Selain syarat-syarat penerjemah atau terjemah, adapun tingkatan terjemah. Yang pertama yaitu lafaz secara murni, mengukil dari suatu bahasa Arab ke bahasa setempat. Yang kedua, menerjemah satu makna kemudian menjelaskan sifatnya, bayan atau menjelaskan. Yang ketiga, bayanus sihah, terjemah yang valid, jadi tafsirnya sudah cocok semua. Nah, jadi ini adalah tingkatan-tingkatan dari terjemah. Hikmah terjemah menjadi hidayah bagi orang-orang yang ada di Eropa, ada di Timur, dan ada di Barat. Itu menjadi salah satu jalan orang masuk Islam. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.